jangan cepat menyerah dalam melakukan hal-hal. Kalau jatuh gitu, bangkit ki lagi. Kasih itu yang jatuh kasih pacuan ki supaya bisa ki lebih dari yang sebelumnya. Tuhan itu tahu gitu kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bung R dalam program Kabar OSIS, kabar obrolan siswa by Kabar Kota Sulsel. Baik, pada kesempatan kali ini telah hadir tamu saya, Ketua OSIS SMA Nasional Makassar, yakni Adinda Pahlevi Bahtiar. Assalamualaikum, Adinda Pahlevi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Tidak dapat hujan ya datang ke studio? Iya, enggak sih. Oh iya. Iya, Pahlevi, sejak kapan ini ada undangan dari pihak redaksi Kabar Kota Sulsel di sekolah? Dari 2 minggu yang lalu, Kak. Oh, 2 minggu yang lalu ya? Iya, cuman baru dapat kesempatan hari ini. Oh iya. Terus bagaimana respon dan tanggapan pembina OSISnya Adinda Pahlevi ini di sekolah terkait adanya undangan ke podcast Kabar OSIS ini? Responnya bagus sih, Kak. Bagus sih, kayak ya ikut saja. Mensupport ya? Iya, support. Ini baru kali ini ya Pahlevi ada undangan ke studio podcast seperti ini? Iya, Kak, pertama kali. Berarti Kabar OSIS ini adalah podcast pertama ya yang memanggil Adinda Pahlevi ya. Iya. Jadi Kabar OSIS ini sedikit pengantar Adinda Pahlevi. Ini kita sudah mengundang beberapa sekolah yang ada di Kota Makassar. Tapi ini sebenarnya momentum paling luar biasa di perjalanan OSIS ini, Kabar OSIS ini. Ya. Kenapa? Karena segmen ini adalah segmen pertama ya. Segmen pertama yang dihadiri oleh sekolah swasta di Kota Makassar. Itu adalah SMA Nasional Kota Makassar. Jadi ini SMA Nasional ini menjadi pionir Kabar OSIS di lingkungan sekolah menengah atas swasta yang ada di Kota Makassar. Jadi harus bangga ya untuk bangga sekali. Iya. Oke, kita lanjut. Adinda Pahlevi, sejak kapan terpilih menjadi ketua OSIS? Sejak akhir bulan Januari, Kak. Akhir bulan Januari. Iya. Sekarang sudah kelas berapa? Kelas 11, Kak. Kelas 11 ya? Iya. Kemarin waktu pemilihannya ini penuh dengan kompetisi. Berapa calon kandidat ketua OSISnya? Sebenarnya ada 4 sih, Kak. Cuman 2 kayak tidak mau ikut. Kayak mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Iya. Oh. Itu laki-laki dan perempuan? Iya. Berapa laki-laki, berapa perempuan kemarin waktu sebelum mengundurkan diri ini? 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang mengundurkan diri? Laki-laki dan perempuan. Berarti yang bertarung laki-laki dan perempuan juga. Oh, begitu. Yang siapa yang Levi ya panggilan akrabnya? Levi temani bersaing kemarin yang sosok perempuan ini. Siapa namanya? Kristiani. Kristiani ya. Iya. Tetapi ya kalau sudah selesai kompetisi kembali lagi bersaudara dan membangun OSIS SMA Nasional untuk lebih maju lagi, harusnya begitu deh ya. Iya. Terus masih ingat visi misinya? Saya mau tahu visi misinya Levi ini waktu mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Ada sih, Kak, di HP ku. Ya boleh, silakan. Supaya kita dengar ini ya. Oh iya. Visiku itu, Kak, menjadikan SMA Nasional Makassar yang berkualitas, aktif dan berprestasi dengan berlandaskan iman dan takwa. Misiku itu ada 7. Iya. 1. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan rasa kekeluargaan antara siswa. Iya. Menanamkan sikap disiplin pada semua siswa.
meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan sekolah, dan itu saya terapkan Sabtu Bersih, Kak. Sabtu Bersih. Iya, supaya lingkungan sekolah itu bersih. Itu menjadi program ya, Iya. program Sabtu Bersih. Iya. Oke, terus Terus mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa. Melanjutkan program OSIS yang belum selesai di periode sebelumnya, sama memajukan prestasi sekolah dalam segala bidang, Kak. betul. Iya. Itu yang saya garis bawahi yang ke-6 itu. Oh, iya. Isinya itu sangat luar biasa. Artinya Levi ini mau menyempurnakan apa-apa yang belum sempat dilaksanakan oleh senior-seniornya sebelumnya. Itu luar biasa. Dan memang ini harus menjadi contoh kepada seluruh ketua OSIS, bahwa bukan berarti ketika masa kepemimpinan Anda maka program kerja orang sebelumnya itu harus dihilangkan. Justru yang seperti dilanjutkan. Harus kita, karena ini untuk kepentingan bersama ya. Luar biasa. Kemudian Levi, jumlah siswa di SMA Nasional itu berapa? Lebih kurangnya itu, Kak, 597 siswa, Kak. 597 siswa. Iya. Jurusan ada berapa, Dek, di sana? Kalau ini SMA, Kak, bukan SMA. Iya, maksudnya SMA ada IPA berapa? Iya, IPA itu ada dua kelas. Iya. IPS juga ada dua. Berarti dua ya. Iya. Kalau kelas 3 ada IPA-nya 3, IPS-nya 3 juga, Kak. Oh, begitu. Iya. Kalau Levi sendiri ini IPA IPS? IPA luar biasa ya. Jadi 500 kurang lebih 97, Kak. 97 siswa, 597 siswa. Iya. Dan Levi hari ini mempunyai tanggung jawab untuk memimpin keseluruhan itu. Iya, Kak, insya Allah. Luar biasa. Nah, Levi, selain daripada kegiatan di OSIS ini, kan biasanya kayak waktu saya dulu sekolah, terkadang ketua OSIS itu hadir dari organisasi, taruhlah kita sebut saja Paskibra, PMR, kemudian ada juga biasa pengurus musola, ada pramuka. Ya, kalau Levi sendiri dari mana? Dari ketua OSIS SMP juga, SMP Nasional Makassar. Ketua OSIS SMP. Oke, terus masuk SMA, sebelum jadi ketua OSIS organisasinya apa? Nggak ada sih, Kak. Oh, nggak ada ya? Iya. Oh, berarti Levi ini SMP-nya dulu di Nasional, kemudian SMA-nya kembali lagi ke Nasional. Oh, iya. Jadi kembali pulang ya, kembali pulang. Kembali pulang. Iya. Terus Lev, prestasi di luar OSIS seperti prestasi sebagai seorang siswa, Levi apa yang pernah diraih? Pertama itu, Kak, waktu SMP. Iya. SMA ini. SMA. Iya. Belum ada. Belum. Tapi dasarnya waktu SMP banyak. Alhamdulillah. Salah satunya pernah jadi juara pertama azan se-Makassar. Penghafal Al-Quran juga, Kak. Ikut TPQ. Taman Pendidikan Quran. Iya. Luar biasa. Tapi sampai sekarang sudah berapa juz ini dihafal ini, Levi? Alhamdulillah jalan 2, Kak. Jalan 2? Iya. Alhamdulillah. Berarti dari juz 30? Juz 1. Oh, bukan dari juz 30 ya. Dari juz 1 ke sekarang menuju ke juz 2. Masya Allah, luar biasa. Ini yang sangat membanggakan sebenarnya, karena di samping Anda sebagai ketua OSIS, tetapi masih kuat juga untuk menghafal ya. Iya. Itu menghafalnya pribadi atau maksudnya sendiri atau mengikuti salah satu kelompok untuk menghafal? Sama mama. Oh. Iya, di rumah. Jadi langsung dikader dengan ibu di rumah. Iya. Ada juga sih, Kak, di sekolah setiap hari Selasa kami sama Sabtu itu, Kak, mengaji sama menghafal, Kak. Mengaji sama menghafal. Iya. Itu berlaku untuk seluruh siswa Muslim. Iya. Oh. Yang berlaku seluruh siswa Muslim di sekolah nasional, Kak, di SMA Nasional. Di SMA Nasional. Iya. Nah, itu disupport ya oleh guru semua. Masuk sebagai program kerja OSIS itu ya? Iya, Kak, masuk. Masuk ya? Iya. Masuk. Terus kalau program OSIS yang lain, kira-kira apa yang Levi sudah canangkan untuk program kerja? Turnamen sih, Kak. Turnamen Mobile Legend, terus event. Iya, bazar. Banyak sih, Kak. Oh, begitu. Iya.
luar biasa. Jadi ini juga saya infokan ke Levi, kakak-kakak kita ini di Kabar Kota Sulsel ini, selain daripada mengurusi podcast seperti ini, di sini juga ada memang event organizer. Jadi makanya ini adik-adik ketua-ketua OSIS yang sudah menjadi tamu kami ataukah yang belum dan akan menjadi tamu kami, seperti Levi yang sekarang menjadi tamu kami ini, kalau ada kegiatannya, kan sekarang Levi ini tidak usah lagi sungkan-sungkan ke kakak-kakaknya tuh, langsung saja telepon, kontak, Kak, saya mau bikin event di sekolah, bisa tidak dibantu atau diapakan, masukan. Atau bahkan kalau sekolahnya mau kerjasama dengan Kabar Kota Sulsel, tidak apa-apa, itu lebih baik lagi, kita akan support. Seperti itu. Nah, kita lanjut Levi. Saya mau sedikit mengajak Levi ini berpikir keluar dari ranah OSIS. Maksudnya persoalan program kerja kan sudah disampaikan. Kemudian persoalan visi misi juga sudah. Nah, sekarang ini saya mau coba ajak Levi sebagai generasi muda Kota Makassar pada khususnya, bagaimana Levi sebagai generasi muda ini melihat kondisi usia sebaya Levi yang ada di luar sana. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Yang seperti saya sebutkan saja, salah bergaul, mengisap lem, ataukah bentrok antar kelompok, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Levi ini sebagai generasi muda? Kalau saya sih Kak, pertama itu kutanya masalahnya apa, kata terus kurangkul semua, ku ajak ke jalan yang baik Kak. Seperti itu ya. Iya. Tapi Levi lihat ini bagaimana ini? Apa kira-kira penyebabnya ini? Ya sehingga seperti ini nih anak-anak muda seperti generasinya Levi. Pergaulan sih Kak. Pergaulan ya. Tapi kalau kita berpikir ini salah siapa? Kalau ada pertanyaan begitu, kira-kira siapa yang mau dirujukkan ini? Tergantung dari kita sendiri sih Kak. Biar orang ngajak kayak, ayo saplem, ayo ini, ayo itu. Tapi kalau diri kita sendiri tidak mau, tidak bakal ini terjadi Kak. Sepakat itu. Artinya memang harus diawali dari rumah dulu ya. Iya. Sebetulnya ada memang pesan setiap hari sebelum Levi keluar sekolah ini dari ibu di rumah atau dari bapak di rumah, ada ya? Iya ada. Apa itu kira-kira Levi? Kalau bahasanya mau kata. Iya. Pergi ke itu sekolah, belajar kok. Jangan kau pergi sekolah tapi kau lain. Karena ingat kok ada tujuanmu. Nukas sebagai orang tuamu toh. Nah, iya. Begitu ya. Jadi hanya sesederhana itu bahasa yang membuat Levi ini bisa tidak mudah terpengaruh nih dengan apa-apa ajakan-ajakan. Tapi pernah Levi mengalami ajakan begitu? Enggak juga, alhamdulillah. Enggak pernah ya? Iya. Karena mungkin pergaulannya tepat. Iya Kak. Seperti itu. Iya. Terus Levi, saya tadi dengar ada rencana kegiatan OSIS SMA Nasional ini untuk event Mobile Legend. Iya. Mobile Legend. Ini turnamen ini kapan rencana mau di? Rencananya sih Kak, periode baru Kak, supaya nanti yang akan datang bisa ikut juga gitu. Karena kalau yang sekarang Kak takut mengganggu kakak kelas ujian, takutnya kayak mengganggu suasananya gitu Kak. Terus itu rencananya setingkat Kota Makassar atau lebih luas lagi, Lev? Semakassar sih Kak. Oh, Semakassar ya. Insya Allah. Itu tingkat SMA? Iya. Jadi umum enggak bisa? Enggak. Oh. Sponsor sudah ada atau bagaimana? Masih cari sih Kak. Sudah ada satu. Apa itu kalau bisa dibocorkan? Ada? Sudah bisa dibocorkan atau enggak? Belum? Insya Allah prolog. Oh. Iya. Keren. Nah, terus program kerja yang lain kita coba tarik lagi ini kembali ke program kerja. Program kerja lain Levi yang mungkin bisa dijadikan sebagai ini Kak, program kerjaku ini nanti yang bikin sejarah gitu ya. Masih ini juga Kak, masih pemikiran kayak ke situ Kak, kayak mau penambahan raker.
Penambahan proker. Iya, mau penambahan proker. Iya. Berarti kayak biasa sekolah itu kan bikin kayak event futsal besar, event basket gitu. Begitu. Tapi belum pernah bisa lihat ini, Levi, ada event untuk SMA swasta ya, apa SMA swasta dan negeri yang umum. Iya. Kalau ponpes atau madrasah kan sudah rananya. Iya. Tapi saya lihat ini belum ada. Coba mungkin nanti ada lomba tahfiz begitu. Iya, insyaallah. Itu kan lebih keren. Jadi bisa mengajak seluruh siswa di Makassar ini, selain kita kuat di iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, kita permantap juga iman dan takwa kita. Iya, kan begitu. Nah, ini yang menjadi bisa menjadi sesuatu yang percontohan lah begitu. Iya. Nah, terus sudah kurang lebih 1 bulanan ya menjadi ketua OSIS. Sudah adakah perasaan susahnya nih jadi ketua OSIS belah? Sudah ada begitu atau bagaimana? Karena ini kan masih baru. Iya. Kalau OSIS sih Kak, ndak susah, ndak gampang juga. Tidak susah, ndak gampang juga. Tidak gampang. Iya. Berarti susah-susah gampang. Iya. Begitu kan. Jadi itu saya mau tanyakan, susahnya dulu. Kira-kira susahnya di mana? Curhat nih. Kalau susahnya itu tuh Kak, kayak atur anggota, atur jadwal. Kalau itu susahnya. Gitu ya. Iya. Terus kalau senangnya? Kalau gampangnya kayak gampang diajak, kayak bilang, ayo bikin ini. Dia semua ikut semua, tapi gampang juga minta izinnya di kayak kepala sekolah. Oh begitu. Kayak gitu Kak. Terus kalau ini kita belum tahu siapa wakil atau istilahnya wakil atau sekretaris? Wakil ketua OSIS. Iya. Siapa wakilnya tahu? Ini Levi, supaya dia ditahu juga. Ada Kak Kristiani, kelas 11 juga. Inilah yang lawannya kemarin. Iya. Oh, menjadi wakil. Iya. Luar biasa. Jadi memang di kepengurusan juga langsung diakomodir ya? Iya. Begitu. Betul. Terus kita coba lagi berpikir ini, Levi. Ini kan ada lagi berita untuk dilaksanakan PPKM. Iya. Nah, kemarin sudah dilalui dan sekarang kita kembali bersekolah. Iya. Sekarang saya mau bertanya dan jawab secara jujur sebagai seorang peserta didik, seorang siswa, seorang tokoh di sekolah, seorang ketua OSIS. Sebenarnya enakan mana? Sekolah online ataukah kita sekolah seperti sekarang ini offline? Sekolah offline sih Kak. Kira-kira apa ininya? Apa yang membuat Levi berpikir enak offline Kak dibanding online? Padahal kalau di online bisa main-main Mobile Legend di rumah, sebentar masuk lagi di Zoom atau di Google Classroom kan? Nah, kira-kira kalau di offline kan harus datang ke sekolah. Enggak. Kalau offline sih Kak, kayak kayak cepat masuk di otak itu, kalau kayak dijelaskan cepat masuk. Tapi kalau online biar dijelaskan panjang kali lebar itu tidak cepat masuk, karena melalui itu juga tidak nantanya kalau kayak anggap contoh matematika dan nantanya bilang ini kali ini baru begini. Tapi kalau di online langsung saja, tidak menjelaskan dari mana didapat ininya, langsung saja jawabannya. Jadi kita juga bingung Begitu ya. Itu yang menjadi kendala. Iya. Tapi persoalannya kalau di rumah kita dimarahi sama guru. Tapi kalau di offline pasti ada sedikit dibikin kegiatan apa, salah-salah dia lihat guru pasti dihukum dimarahi Kira-kira, tapi bagaimana menurutnya Levi? Kalau di rumah Kak kan kayak anggaplah jarang mencatat Kak. Di rumah pasti banyak itu orang-orang di luar sana. Kalau sekolah pasti malas mencatat kalau di rumah. Iya. Karena pikir di rumah itu waktunya istirahat, di sekolah itu waktunya kayak mengerjakan catatan. Jadi enak itu kalau kayak sekolah offline supaya tidak menumpuk itu catatannya. Begitu ya. Iya. Itu ada beberapa ketua OSIS memang menyampaikan begitu, bahwa lebih bagus kita di sekolah offline Kak dibanding sekolah online. Tapi ya saya melihat pemberitaan beberapa hari terakhir ini
kayaknya kita akan menuju PPKM kembali karena datang nih mamanya ini corona, orang bilang disebut dengan Omikron. Iya, mamanya beda yang datang. Nah itulah yang menjadi sebuah dilema juga kayaknya di lembaga pendidikan. Di satu sisi kamu ini sudah berbicara secara ikhlas, secara jujur, terbuka bahwasanya kami butuh sekolah offline. Iya, butuh. Tetapi sementara kebijakan pemerintah juga untuk menangani COVID-19 ini ya mengharuskan juga kita online. Tapi ya mudah-mudahan kita berdoalah semua, semoga ini bisa cepat berlalu lah. Nah, Levi, saya mau kenal lebih dekat Levi. Iya. Cita-citanya Levi ini mau jadi apa? Jadi insya Allah jadi pengacara, Kak. Pengacara. Iya. Berarti harus ambil fakultas hukum ya? Iya. Nanti. Iya, Kak. Ini kebetulan kakak-kakakmu ini kru di sini, ini sebagian besar adalah mahasiswa hukum. Iya. Mahasiswa hukum. Jadi nanti bisa banyak belajar sama kakak-kakak di Kabar Kota. Nah, itu kenapa bisa mau jadi pengacara? Entah, Kak, kayak karena kan dulu natanya Kak mamaku bilang, Ya. Kenapa ndak jadi pengacara, mau kau pintar juga berdebat, cepat juga pemikiranmu, kayak gitu. Jadi bilang Kak juga, iya sih, kayak bagus juga kalau ambil kio hukum toh, kayak tambah banyak lagi pengalaman ditahu, tambah disiplin di hidup tak, karena ditaati peraturan-peraturan. Iya, betul juga. Iya. Kalau Levi berapa bersaudara? Kalau saya Kak 11. 11 bersaudara? Iya. Masya Allah, luar biasa. Levi anak ke? 11. Oh, bungsu. Iya. Semua kakak-kakaknya di mana? Ada di rumah Kak, sama ada juga yang tinggal sendiri. Oh, sudah berkeluarga. Iya. Saya mau tes. Kira-kira Levi bisa sebutkan semua namanya kakaknya berurutan sesuai dengan yang paling tua sampai dengan Levi. Iya, bisa. Coba sama dengar. Karena 11 orang ini cukup jadi ke-11-an. Iya. Pertama itu Haji Fitria, terus Fahrul kedua, ketiga itu Haji Fahria, Fadillah, Fuad, Fadil, Fatma, Sagaf, Farhan, sama-sama Kak Fahlevi. Oh, iya. Berapa yang sudah berkeluarga, Dek? 4. Berarti Iya. masih ada 7 ya? Yang belum. Iya. Ya, masih ada 7 termasuk Fahlevi. Oh, paling kecil Fahlevi. Iya. Lahir tahun berapa Fahlevi? 2004 Kak. Tanggal 30 bulan depan, insya Allah Maret. bulan Maret. Nah, ini Iya. untuk semua warga sekolah SMA Nasional, ketua OSIS-nya akan berulang tahun, bermilad di tanggal 30 Maret. Iya. Ya, 30 Maret. Siapkan nih telur atau terigu atau apa, hancurkan ketua OSIS. Iya. Jadi sahabat tahu setelah ini di-share ke teman-temannya, ditahu nih, oh paketos ini ulang tahun 30 Maret. Selesai paketos. Mati mi. 597 orang minta traktiran. Iya. Terus kita lanjut, Lev. Ini kan pasti ada pembina OSIS. Iya. Dan tidak mungkin Levi secerdas ini, setangguh ini sebagai ketua OSIS ketika tidak ada orang tua kita, dalam hal ini guru kita, yang selalu menyiapkan waktu, pikiran, serta semangat, memompa semangat anak-anaknya sehingga mampu tampil seperti Levi lah, seperti ini. Iya. Nah, saya mau tahu siapa sosok orang tua itu yang ada di SMA Nasional, yang mampu mengkader dan mempoles anak seperti Fahlevi ini. Sebutkan namanya, Dek. Siapa orang tua kita itu? Ada namanya Ibu Abi. Ibu Abi. Iya, sama Ibu Renita dan Bu Anderlia. Inilah semua 3 orang orang tua kita yang sangat intens komunikasi karena beliau yang membina langsung ya. Ya, utamanya pasti seluruh guru pasti menyayangi siswanya semua. Iya, tapi kepala sekolah juga. Iya, kepala sekolah utamanya. Tapi pasti ada guru yang memang sangat dekat, yang membina langsung seperti itu. Iya. Terus Levi, kira-kira kalau setelah lepas dari SMA ini kemudian insya Allah lulus menjadi mahasiswa hukum seperti itu,
kira-kira Levi ini sudah ada gambaran kah masuk ke dunia hukum dan sudah mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi hukum Indonesia hari ini? Belum sih Kak. Oh seperti itu ya. Iya. Berarti perlu diasah lagi. Iya, perlu diasah lagi. Iya. Iya, karena yang namanya pekerjaan menjadi seorang advokat, lawyer, Iya. itu sebenarnya pekerjaan yang paling mulia karena Iya, Kak. filosofisnya itu pernah saya berbincang dengan seorang lawyer, advokat senior di Sulawesi Selatan. Dia mengatakan bahwa pekerjaan sebagai lawyer itu ibaratnya sebuah lilin atau sebuah pelita yang ketika bagaimana kebermanfaatan lilin dan pelita itu ketika masuk ke ruangan yang tidak ada lampunya sama sekali. Maka profesi lawyer dan lawyer atau advokat itulah seperti itu. Iya. Dia punya fungsi, artinya memberi penerangan kepada orang-orang yang mengalami kegelapan. Iya. Kegelapan dalam hal ini bersentuhan dengan hukum. Iya. Maka saya sangat mensupport apa nih Iya, makasih banyak. Pak Levi ini untuk bisa, mudah-mudahan saya bisa melihat kembali Bahrudin Lopah, tokoh hukum kita yang berasal dari tanah Sulawesi Barat, itu kembali hadir. Iya. Seperti itu. Nah, adanya Pak Levi, kira-kira keseharian Adina Pak Levi selain untuk apa tadi menghafal Al-Quran, apalagi biasa ada kegiatan tambahan atau ada sih Kak. apa itu? Hobinya. Hobi. Iya. Suka renang Kak. Oh, renang. Iya. Suka memanah juga? Enggak sih. Harus memanah, berkuda. Iya kan, olahraga sunnah, begitu kan? Iya. Karena saya sendiri terus terang tidak tahu berenang. Makanya saya bilang kalau berenang, saya coba arahkan bilang di tempat lain, karena kalau berenang pasti saya mati kartu karena tidak bisa kayak berenang. Ada gaya aku yang familiar itu adalah gaya batu. Lompat nggak hilang. Iya, oh berenang ya. Iya. Jadi tapi pernah ikut klub di kolam renang gitu. Tapi Oh langsung saja. Iya. Jadi gaya apa yang sudah bisa dia lakukan ini Pak Levi? gaya bebas sih Kak. Gaya bebas nih. Iya. Jadi di rumah masih banyak orang. Iya banyak. Masih banyak ya. Iya. Keren. Terus Pak Levi sedikit saya mau menyerempet ini. Mungkin ya namanya apalagi di usianya tuh. Iya. Di usianya Levi ini apalagi ada lagu kisah kasih di sekolah. Kalau bisa dibocorkan di meja podcast ini, adakah atau mau dititipkan salam melalui kamera yang ada depannya Levi ini? Kalau ada, sampaikan nih, atau kalau baru mau menyampaikan sampaikan memang seperti itu. Artinya ada teman dekat yang mensupport selama ini Levi. Iya banyak. Banyak ya? Iya banyak banget. Berarti berapakah jumlahnya pengurus ini di OSIS ini di SMA Nasional? Pengurusnya Iya. Pengurusnya itu Kak 32 orang. 32 deh. Iya. Itu dari kelas 10, 11, Iya. 12 ada? Enggak, beda ya. Oh, sudah enggak masuk. Iya, ya? enggak, Mi. Kelas 12 ya. Iya. Berarti 10, 11. Iya. Berapa bidang? 7. 7 bidang. Iya. Jadi ketua-ketua bidang ini ditempati oleh kelas 11. Ajo ke kelas 10. Karena pengurus OSIS itu yang kelas 11 sedikit juga. Oh, begitu. Iya. Terus kalau kemarin-kemarin itu adik-adik ketua OSIS itu di sekolahnya kan dia negeri. Iya. Itu ada semacam MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Kalau di SMA Nasional ada juga? MPK? Iya. Baru mau sebentuk Kak. Oh, berarti baru mau dibuat lagi dia untuk MPK-nya. Iya. Selama ini belum ada Yang majelis perwakilan kelas. kayak Yang contohnya kayak gimana? dia kalau saya lihat di ketua-ketua OSIS sudah hadir ya. Jadi dia dari, kalau kita ambil negara, contoh negara ya. Jadi kamu ini kan presiden. Iya. Gitu. MPK itu MPR-nya.
yang mengawasi kerja-kerja OSIS gitu. Oh, Apa namanya di SMA Nasional? sama juga kayaknya MPK juga. Cuman itu hari aku tahu juga Kak namanya. Pernah dibilang mantan ketua OSISku Kak. Cuman saya lupa. Iya. Iya. Oh, berarti sudah ada ya? Iya, sudah ada. Sudah ada. Tapi itu sering komunikasi. Iya, sering. Sering komunikasi ya. Iya. Iya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, Iya. Levi, mungkin ada kata-kata motivasi yang Levi bisa sampaikan ke seluruh generasi muda Kota Makassar sebagai Ketua OSIS SMA Nasional Makassar ini. Iya. Iya, silakan. Pertama itu jangan cepat menyerah dalam melakukan hal-hal. Kalau jatuh gitu, bangkit lagi. Kasih itu yang jatuh kasih pacuan supaya bisa lebih dari yang sebelumnya. Supaya bisa dapat juga hasilnya yang lebih baik. Tuhan itu tahu gitu kapan hasilnya. Iya. Jadi itu tadi motivasi bahwasanya jangan mudah menyerah ya. Iya. Sebagai generasi muda. Iya. Tetap berproses ya, Iya. begitu, tetap berproses karena Tuhan akan tahu Iya. siapa yang bisa menjadi pemenang. Iya. Seperti itu mungkin ya, Iya. Pak Levi. Oke, Dinda Pak Levi, terima Iya. kasih atas waktunya Iya. telah hadir di podcast Kabar OSIS ini. Sampaikan ke seluruh teman-teman SMA Nasional Makassar bahwa hari ini OSIS itu sudah punya wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, wadahnya itu ada di Rumah Besar Kabar Kota Sulsel. Nama programnya adalah Kabar Obrolan Siswa atau Kabar OSIS. Jadi ini Kabar OSIS, Lev. Sebelum kita sama-sama pamit dari acara ini, saya mau jelaskan sedikit bahwasanya jangan sampai dikira yang hadir di tempat ini hanya ketua OSIS saja. Iya. Namanya ini adalah Kabar OSIS. Iya. Kabar Obrolan Siswa, tetapi tamu-tamu atau narasumber seperti Levi hari ini itu ketua OSIS. Oke. Pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan yang pramuka Kak? Bagaimana yang paskibra Kak? PMR Kak? Yang remaja musola Kak? Kemudian Sispala, siswa pencinta alam Kak, dan lain sebagainya. Intinya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu semua bisa hadir di Kabar OSIS. Kenapa kita pakai kata OSIS? Karena ini yang sering kita sebut-sebut dari dulu ya, termasuk di zaman saya OSIS. Nah, tapi kita di sini bukan ketua OSIS saja, tetapi kita hadirkan juga seluruh elemen sekolah. Ada juga sebenarnya nanti bisa disampaikan sama apakah ibu atau bapak Kepsek di SMA? Ibu. Bisa Levi sebagai duta Kabar OSIS di SMA Nasional hari ini karena sudah hadir di sini. Ya, sampaikan sama Ibu Kepsek, Ibu Kepala Sekolah kita, bahwasanya di Kabar Kota Sulsel ini bisa kita cek-cek Bu di YouTube-nya. Di situ ada SKS, Kabar SKS. Itu segmennya Kabar SKS itu adalah segmen seputar kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga bisa hadir di sini menyampaikan prestasi dan rekam jejak perjalanannya sehingga hari ini bisa menjadi kepala sekolah. Keren tidak ini Kabar Kota Sulsel? Kalian tahu memang. Keren tak? Makanya dukung terus, subscribe, like dan share supaya bisa lebih keren. Oke. Baik, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Levi, Ketua OSIS SMA Nasional Makassar. Adinda saya ini luar biasa karena memiliki beberapa talenta, salah satunya talenta akhirat yang saya sebut seperti itu karena beliau ternyata diam-diam sebagai ketua OSIS juga sebagai belajar menjadi penghafal atau menjadi tahfiz Quran. Kita doakan mudah-mudahan bisa sampai dengan 30 juz. Amin. Dan mudah-mudahan bisa memberikan mahkota nanti kepada ibu bapaknya di akhirat insyaallah. Amin ya Allah. Oke, itulah segmen kita hari ini dengan Ketua OSIS SMA Nasional Makassar. Saya Bung R pamit mundur. Salama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.